Rika sebagai ketua dalam rapat penyerapan anggaran, anggota rapat tidak setuju atas pendapat ketua dengan menolak keras sehingga suasana rapat menjadi tidak kondusif. Bagaimana respon Rika? A. Menutup rapat tanpa adanya keputusan bersama. B. Meyakinkan peserta rapat bahwa pendapatnya yang benar. C. Melakukan kepada peserta rapat untuk tetap tenang, kemudian melakukan penyampaian pendapat anggota sehingga didapatkan keputusan rapat bersama. D. Mengeluarkan peserta rapat yang membuat suasana tidak kondusif. C. Memanggil satpam untuk mengkondusifkan ruangan rapat. Jawaban untuk soal nomor 6 adalah poin kelima. C. Melakukan kepada peserta rapat untuk tetap tenang, kemudian melakukan penyampaian pendapat anggota sehingga didapatkan keputusan rapat bersama. Poin keempatnya ada di E. Poin ketiganya di D. Poin kedua di B. Serta poin pertamanya di A. Soal nomor 6 ini termasuk topik antiradikalisme. Kenapa Kak bisa masuk ke topik antiradikalisme? Dikarenakan melakukan rapat dengan cara yang demokratis, yaitu dengan melakukan penyampaian pendapat anggota sehingga didapatkan keputusan rapat bersama nih teman-teman. Soal nomor 7, Zaskia sebagai pengusaha muda keberatan karena adanya pandemi COVID-19. Usaha yang dilakukan penjualannya menurun sehingga berdampak pada pemasukan yang didapatkan. Karyawan yang dimilikinya cukup banyak, namun pemasukan tidak cukup untuk memberikan penghasilan karyawan. Bagaimana tindakan yang diberikan oleh Zaskia? A. Terus berdoa supaya pemasukannya meningkat. B. Tetap mempertahankan karyawan dikarenakan rezeki sudah ada yang mengatur. C. Yakin dan percaya bahwa penjualan akan naik ke depannya. D. Melakukan pemberhentian kepada karyawan. E. Meminta maaf kepada karyawan karena dampak COVID-19 adanya pengurangan karyawan. Jawaban untuk soal nomor 7, poin kelimanya ada di E. Meminta maaf kepada karyawan karena dampak COVID-19 adanya pengurangan karyawan. Poin keempatnya ada di B. Poin ketiga di A. Poin kedua di C, serta poin pertama ada di D. Soal nomor 7 ini termasuk topik jejaring kerja karena terbuka atas kondisi lapangan yang terjadi, bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini mengakibatkan penurunannya jumlah penjualan. Maka dari itu, hal ini termasuk ke dalam topik jejaring kerja dengan terbuka, berkomunikasi, serta saling memahami. Soal nomor 8, Tania sebagai staf pelayanan publik dalam pembuatan surat izin cuti. Rekan kerja Anda ingin mengajukan cuti bersalin, namun atasan Anda sedang tidak berada di kantor sehingga surat cuti belum bisa diberikan. Namun rekan kerja Anda tergolong tergesa-gesa untuk segera mengeluarkan surat cuti dengan memberikan sejumlah dana. Bagaimana respon Tania? A. Menolak dengan keras pemberian sejumlah dana. B. Melakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksi. C. Segera membantu rekan kerja Anda. D. Menyampaikan kepada rekan kerja Anda bahwa atasan Anda sedang tidak berada di kantor serta menolak dengan halus pemberian rekan kerja. E. Memintanya untuk menunggu surat cuti.
Jawaban untuk soal nomor 8, poin kelimanya ada di D, menyampaikan kepada rekan kerja Anda bahwa atasan Anda sedang tidak berada di kantor, serta menolak dengan halus pembelian rekan kerja. Poin keempatnya di E, poin ketiga di B, poin kedua di C, serta poin pertamanya di A. Soal nomor 8 ini termasuk topik profesionalisme. Kenapa termasuk topik profesionalisme? Dikarenakan menyampaikan kepada rekan kerja Anda bahwa atasan Anda sedang tidak berada di kantor, serta menolak dengan halus pemberian rekan kerja Anda. Hal ini termasuk profesionalisme, yaitu berperilaku jujur, tidak menerima sejumlah dana, serta melakukan pekerjaan sesuai tugas dan peran. Soal nomor 9, saya bekerja di bagian pemasaran di perusahaan. Saya tidak mencapai target pemasaran untuk bulan ini, sehingga saya ingin dipindahkan di cabang lain. Atasan memberikan saya satu kesempatan untuk berusaha di bulan kedepannya mencapai target. Apabila tidak ingin dipindahkan, bagaimana respon saya atas tindakan? A. Saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan atasan dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target di bulan depannya. B. Cukup sulit untuk mengejar target di bulan depan. C. Meminta rekan kerja untuk membantu targetnya di bulan depan agar tidak dipindahkan. D. Memohon kepada atasan untuk tetap diberikan waktu di bulan depannya. E. Sabar dan tenang dalam menghadapi kondisi yang terjadi. Jawaban untuk soal nomor 9, poin yang kelimanya adalah A. Saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan atasan dan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target di bulan depannya. Poin keempatnya adalah C. Poin ketiganya di D. Poin kedua di E. Serta poin pertamanya di B. Soal nomor 9 ini termasuk topik profesionalisme. Kenapa masuk dalam topik profesionalisme? Dikarenakan atasan telah memberikan kepercayaan dan kesempatan untuk pegawai mencapai targetnya. Maka sebagai pegawai diharapkan semaksimal mungkin untuk berupaya mencapai target yang diberikan atasan, karena sebuah kepercayaan adalah sangat berharga. Soal nomor 10, banyak buruh di perusahaan tekstil sedang melakukan demo di lapangan perusahaan dikarenakan gaji mereka berbulan-bulan tidak kunjung dibayarkan, sehingga mereka akan mogok kerja sampai gaji benar-benar dibayarkan. Respon Anda: A. Melaporkan perusahaan ke instansi pusat. B. Menurunkan jabatan pimpinan. C. Menyampaikan kepada pimpinan atas terkait keluhan buruh agar ditindaklanjuti dengan pembayaran gaji. D. Menemui pimpinan bersama rekan kerja untuk mencari solusi membubarkan demo. E. Ikut demonstrasi karena gaji tidak dibayarkan. Jawaban untuk soal nomor 10, poin kelimanya adalah C. Menyampaikan kepada pimpinan terkait keluhan buruh agar ditindaklanjuti dengan pembayaran gaji. Poin keempat D, poin ketiga A, poin kedua B, serta poin pertama di E. Soal nomor 10 ini termasuk topik anti radikalisme nih teman-teman. Kenapa Kak masuk ke topik anti radikalisme, bukan topik profesionalisme? Karena menggunakan cara-cara yang demokratis nih teman-teman, diplomatis, merangkul, sopan dan sabar dalam menyelesaikan masalah tentang pembayaran gaji yang mogok. Tentunya dengan menyampaikan kepada pimpinan terkait keluhan buruh agar ditindaklanjuti. Sekian penjelasan soal dan pembahasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.